Ibnu Majah nomor hadis 46. Hatta sana Muhammad bin Ubaid bin Maimun al-Madani Abu Ubaidin. Hatta sana Abi an Muhammad bin Ja'fari bin Abi Kasir. An Musa bin Uqbah, dari Musa bin Uqbah. An Abi Ishaq, dari Abi Ishaq. An Abil Ahwas, dari Abil Ahwas. An Abdillah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda, dia Rasul. Inama sejatinya, huma utawi keduanya iku isnani, dua. Yang dimaksud huma itu adalah al-kalamu, kalam, wal hadyu, dan jalan. Jadi kalau dibaca al-hadyu maknanya jalan. Kalau dibaca al-huda maknanya adalah petunjuk. Jadi sejatinya keduanya itu ya dua. Nah, keduanya itu ditafsirkan, pertama adalah kalam, yang kedua adalah al-hadyu. Fa'ahsanul kalam, maka lebih baiknya kalam iku kalamullah, kalamnya Allah. Kalamnya Allah ya Al-Quran itu. Jadi di antara kalam-kalam yang ada, lebih baiknya kalam adalah kalamullah. Wa ahsanul hadyi, dan lebih baiknya jalan. Kalau dibaca huda ya petunjuk. Iku hadyu Muhammadin, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara jalan-jalan yang ada atau petunjuk-petunjuk yang ada, lebih baiknya jalan, lebih baiknya petunjuk ya jalannya atau petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala, ingatlah, wa iyyakum, dan takutlah kalian, wa muhtatsatil umur, pada berbagai barunya berbagai perkara. Perkara ini adalah perkara agama. Jadi yang mana supaya dihindari betul. Jadi ingatlah, takutlah kalian dari berbagai macam yang baru di dalam berbagai perkara. Ini perkara agama. Fa'inna sarol umur, maka sesungguhnya lebih baiknya, lebih jeleknya, maka sesungguhnya lebih jeleknya berbagai perkara, iku muhtatsatuha, barunya perkara. Wa kullu muhtatsatin, dan setiap yang baru iku bid'atun, bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah iku dhalalatun, sesat. Jadi setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Ala, ingatlah, la yatulanna, jangan sampai panjang sungguh, alaikum, atas kalian, opo al-amadu, masa atau waktu. Fatak suwa, maka keras opo kulubukum,
hati kalian. Jadi ingatlah jangan sampai waktu itu panjang atas kalian sehingga hati kalian keras. Artinya jangan sampai setan itu mampu membisikkan di dalam hati bahwa hidupmu masih panjang, kamu masih muda, masih sehat, ya, matimu masih lama, sehingga hatimu keras. Jadi perasaan seperti itu jangan sampai ada di dalam hati. Kamu masih muda, masih kuat, jalan hidupmu masih panjang, kerja yang rajin, nanti ibadah itu kalau sudah tua saja, ya, kamu masih muda, belum mau mati, ya, kamu tata masa depanmu, kan gitu. Ibadahnya nanti-nanti saja. Sehingga pada saat dinasehati, disuruh ngaji, disuruh ibadah itu keras hatinya. Ya, keras hatinya. Alasan kebutuhannya banyak, alasan belum punya rumah, alasan belum punya ini itu. Nah, itu. Jadi jangan sampai setan menjatuhkan atau membisikkan dalam hati kalian bahwa hidup kalian itu masih lama di dunia. Sehingga pada saat dinasihati, hati kalian itu keras. Allah ingatlah, innama sesungguhnya apa-apa. Huwa utawi ma iku atin datang. Iku koribun dekat. Jadi ingatlah bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu namanya dekat. Walaupun masih lama. Walaupun tidak diketahui kapan datangnya. Jadi segala sesuatu yang pasti terjadi itu hukumnya qorib. Itu namanya qorib. Walaupun datangnya masih lama atau mungkin kita tidak tahu kapan datangnya. Nah, contoh qorib itu ya kiamat itu. Ya, mungkin masih lama, ya. Atau yang jelas kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau kiamat itu pasti datang, nah itu namanya qorib. Wa inama dan sejatinya alba itu yang jauh utawi yang jauh iku ma apa-apa laisa yang tidak ada opoma iku biatin datang atau terjadi. Lah yang disebut bait, bait jauh itu adalah segala sesuatu yang mustahil terjadi. Itu namanya bait. Ya. Contohnya orang yang mati dalam keadaan kafir, ya, masuk surga itu tidak mungkin. Atau suatu peristiwa yang sudah terjadi kemarin, ya, walaupun jaraknya dengan hari ini ya dekat, tapi itu hukumnya jauh. Kenapa? Karena tidak mungkin terulang kembali. Jadi yang disebut jauh itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Allah ingatlah inama sejatinya. Asakiyu orang yang celaka. Iku man orang sakia yang celaka diaman fi batni umih di dalam perut ibunya. Artinya ya memang pada saat dia masih di perut ibunya dia ditakdirkan celaka. Nah, di perut ibu itu kan setelah sempurna didatangi malaikat, ditiup ruh, kemudian kan ditulis rezekinya, ditulis ajalnya, ditulis ini orang celaka atau orang beruntung.
Nah, kalau orang celaka, yes, itu memang ya orang yang celaka sejak dia ada di perut ibunya. Wasa itu dan utawi orang yang beruntung. Iku man orang wu'idho yang bisa dinasehati. Diaman bigoirihi dengan selainnya orang. Nah, orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa dinasehati dengan orang lain, dengan selainnya. Jadi ya bisa dinasehati oleh orang lain, ya, bisa mengambil pengalaman dari orang lain tanpa harus dia mengalami sendiri kan gitu kan. Jadi orang yang memang bisa belajar dari ucapan atau perbuatan atau nasib orang lain. Ya, termasuk ya dia bisa menganalisa. Jadi orang itu kalau mukmin nanti kehidupannya seperti ini, matinya seperti ini, nanti di akhirat masuk surga. Orang itu kalau kafir, kelakuannya jelek, nanti hidupnya seperti ini, seperti ini. Lah dia mengambil analisa itu dari pendahulu-pendahulunya. Ya, dari orang tuanya, dari kerabatnya, dari tetangganya. Dia bisa belajar dari orang lain. Itu orang yang beruntung seperti itu. Ya, ibaratnya kalau semua orang bilang durian itu busuk, maka kita tidak perlu memakannya, kan gitu kan? Ya, ya. Kalau semua orang bilang durian itu busuk, maka kita tidak perlu memakannya. Ya. Karena kita pinter, barang busuk kok dimakan kan. Cukup orang yang makan sebelumnya itu tadi. Kita ambil pengalamannya kan gitu. Allah ingatlah, inna kita lal mukmin, sesungguhnya memerangi orang mukmin iku kufrun, kelakuan kekafiran. Jadi kufrun bimakna min sa'nil kufri. Yes, kelakuannya wong kafir memerangi orang mukmin. Itu. Ya. Jadi sifat aslinya orang kafir itu memerangi orang mukmin. Artinya apa? Kalau kita merasa orang mukmin ya jangan melakukan itu. Karena itu adalah sifat aslinya orang kafir sebenarnya. Ya. Kalau kita merasa mukmin, percaya pada Allah hari akhir, ya jangan melakukan qitalal mukmin. Wasibabuhu dan misui, mencaci maki orang mukmin, iku fusukun fasek. Artinya min sa'nil apa? Fuskoh, dari termasuk kelakuannya orang fasek, kelakuan kefasekan. Orang kalau fasek ya tega misui orang mukmin itu tega, karena memang kelakuan aslinya ya seperti itu. Nah, kalau kita merasa mukmin ya jangan misui orang mukmin. Ya, jangan misui orang mukmin. Wala yahilu dan tidak halal. Tidak halal. Li muslimin bagi orang Islam an yahjura jika meninggalkan dia muslim bahasa Jawanya itu nyatru, nyiwak, artinya ya tidak rukun, tidak mau bicara, tidak mau tegur sapa, ya. Akhohu pada saudaranya muslim. Kalau saudaranya muslim tentunya ya sesama orang Islam. Fauqa salasin, di atas 3 hari. Jadi tidak halal bagi orang muslim apabila dia meninggalkan, tidak ngomong-ngomong, tidak
tegur sapa, tidak mau salaman pada saudaranya sesama muslim di atas tiga hari. Artinya ya, kalau ada masalah, segera diselesaikan dengan baik. Kalau ada salah ya dimaafkan. Kalau dia yang salah ya minta maaf. Nah, itu biar tidak sampai terjadi ketidakrukunan, ketidakkompakan. Itu. Ini kalau dibahas lebih dalam ya lama ini nanti. Allah ingatlah wa iyakum dan takutlah kalian. Wal kadiba pada bohong. Ingatlah kalian supaya takut, waspada pada kebohongan. Artinya kalian jangan bohong. Ya, jangan bohong. Fa'inal kadib, maka sesungguhnya bohong iku layas luhu tidak baik. Apa bohong? Biljiti dengan sungguh-sungguh. Wala dan tidak bilhazil dengan guroan, bercanda. Yang namanya bohong itu bagaimanapun tidak akan baik. Ya, tidak akan baik. Entah itu sungguhan atau guyonan, bercanda. Ya, wong bercanda saja nggak baik, apalagi sungguhan, was. Ya, jadi tidak cocok itu dengan sifatnya orang mukmin kalau bohong, walaupun hanya bercanda atau sungguhan, ya, tidak baik. Bercanda pun ya yang jujur, ya jangan mengada-ada. Ya, yang jujur, yang baik, jangan mengada-ada. Yang benar. Ya. Walaya itu dan tidak boleh menjanjikan. Sopa arrojulu seorang laki-laki sobiyahu pada anaknya. Ini anak yang masih kecil. Ya. Thumma kemudian layafi, tidak netepi. Tidak netepi dia rojul lahu kepada anak. Ini namanya ya ngajari bohong anaknya. Jadi seorang ayah ya itu tidak boleh menjanjikan sesuatu kepada anaknya yang masih kecil, kemudian janjinya itu diingkari, tidak ditetepi. Misalkan, nak, kamu belajar yang rajin, ya. Nanti kalau naik kelas atau ranking 1 atau nilaimu bagus, nanti bapak belikan sepeda. Nah, ini akhirnya ya belajar betul, sungguh-sungguh. Dan naik kelas betul, nilainya bagus betul, ranking 1 betul. Nah, ternyata bapaknya bohong, tidak membelikan sepeda. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalau janji ya ditetepi walaupun itu dengan anak kecil, bahkan anaknya sendiri. Janjinya apa ya? Ditetepi. Pak, belikan es krim ya, besok. Nah, besok betul ditagih lagi, besok lagi. Nah, ditagih lagi, besok lagi. Nah, seperti itu namanya PHP. Nah, itu ya sadar tidak sadar yang ngajari anaknya bohong. Dan kewibawaan sang bapak itu nanti jatuh di mata anaknya. Bapakku itu tukang bohong kan gitu kan. Dan akibat-akibat lain yang tentunya jelek. Wa inal kadhib dan sesungguhnya bohong. Iku yahdi menunjukkan apa bohong? Ilal fujur pada kedurhakaan. Nah, dan sesungguhnya bohong itu menunjukkan pada kedurhakaan. Nah, kalau
bapak ngajari anaknya bohong, berarti ya bapaknya ngajari anaknya untuk durhaka kan gitu kan. Ya, anak tidak dididik yang baik malah dididik jadi durhaka. Ya seperti itu. Kadang kedurhakaan anak itu yang ngajari ya bapaknya sendiri. Ya kan? Dari sini juga bisa diambil kesimpulan kalau kita pengen jadi orang durhaka, tidak usah susah-susah, mulailah dengan berbohong. Nah, nanti lama-lama jadi orang durhaka. Ya, artinya ya jangan seperti itu, ya. Jangan sampai bohong, karena sekali bohong dan diterus-teruskan, kita akan jadi orang durhaka betul. Wa inal fujur, dan sesungguhnya kedurhakaan apapun bentuknya, goyahti menunjukkan apa fujur ilanar pada neraka. Dan segala bentuk kedurhakaan nanti menunjukkan menuntun orangnya masuk neraka. Wa inasidqa, dan sesungguhnya kejujuran. Asidqa ini ya kebalikan dari kadzib. Iku yahdi menunjukkan apa sidqa ilal birri, pada segala kebaikan. Jadi kalau kita ini pendosa misalnya, terus pengen tobat, dimulai dari mana ya? Dimulai dari kejujuran saja. Tuh, mulai dari jujur. Ya jujur pada Allah, kalau punya dosa, ya kan? Ya jujur pada dirinya sendiri. Ya jujur sama orang lain. Tuh. Ya jujur pada Allah, ya contohnya kalau melakukan kesalahan ya tobat, melakukan dosa ya istighfar, ya kan? Jujur pada dirinya sendiri, ya. Yes, kalau salah ya diakui kan gitu. Nggak usah pakai ngeles sana sini, ya. Itu kejujuran itu menuntun kepada segala bentuk kebaikan. Wa inal biro, dan sesungguhnya kebaikan iku yahdi menunjukkan apa kebaikan ilal jannah, menuju surga. Nah, segala kebaikan yang kita hasilkan dari sifat jujur itu ya menunjukkan kita menuju surga. Menuju surga. Wa innahu, dan bahwasanya yukalu dikatakan lisodik, pada orang yang jujur. Sodako, jujur dia, wabaro, dan baik dia. Dianya rujuknya pada sodik. Dan bahwasanya orang yang jujur itu akan dikomentari baik oleh orang. Dia itu jujur, baik. Jujur, baik itu menjadi pasangan. Gimana dia baik, jujur. Pak itu gimana, jujur, baik. Itu. Jadi kejujuran itu pasangannya pasti kebaikan. Dan orang yang jujur pasti dinilai baik. Wa yuqalu, dan dikatakan lil kadhib, pada orang yang bohong. Kadzaba, bohong dia, kadhib, wa fajaro, dan durhaka dia. Si fulan itu gimana? Alah, suka bohong, kurang ajar dia. Itu pasti pasangannya seperti itu. Si fulan gimana? Kurang ajar itu orangnya, suka bohong. Jadi bohong, pasangannya ya durhaka. Nah, orang yang melakukan kebohongan pasti dinilai tukang bohong dan durhaka. Ya silahkan dipilih, pilih jalan yang sotik atau kadzib. Allah, ingatlah, wa innal abda, dan sesungguhnya hamba,
iku yakdibu bohong dia. Ya, bohong dia. Hatta sehingga yuktab ditulis dia hamba indallah di sisi Allah azza yang maha mulia wajalla dan maha agung kadzaban sebagai tukang bohong. Ingatlah sesungguhnya hamba yang bohong ya bohong itu ya akan selalu meneruskan kebohongannya. Sekali bohong nanti dia akan bohong lagi untuk nutupi kebohongan yang pertama. Nanti bohong lagi. Terus ya sampai di sisi Allah sana ditulis sebagai ahli bohong atau tukang bohong. Ini bahayanya di situ. Jadi orang itu kalau bohong, nanti kan dikejar sama orang, ngeles, karena takut dituduh salah, jelek, bohong lagi. Nanti bohong lagi, terus bohong, sampai di sisi Allah ditulis sebagai tukang bohong.